Harga minyak dunia kembali melemah untuk hari kedua beruntun di Rabu pagi waktu Asia. Keinformasi komoditas harga minyak kembali melemah di tengah meningkatnya harapan perundingan damai antara Amerika dan Iran. Harga emas cenderung stabil seiring penantian perkembangan perundingan damai Amerika dan Iran. Sementara harga batu bara melemah terseret kejatuhan harga minyak mentah global. Harga minyak dunia kembali melemah untuk hari kedua beruntun di Rabu pagi waktu Asia. Seiring meningkatnya harapan dimulainya kembali perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi membuka kembali pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Melansir Reuters, harga Brent turun 0,55% di 94,27 dolar Amerika per barrel, setelah sebelumnya anjlok 4,6%. Sementara minyak WTI Amerika koreksi 1,1% ke 90,24 dolar Amerika per barrel, usai merosot 7,9% di sesi sebelumnya. Harga emas dunia cenderung stabil di dekat level tertinggi dalam sepekan, seiring pelaku pasar menunggu kepastian arah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Di sisi lain, dolar Amerika juga masih berada di dekat level terendah dalam lebih dari 1 bulan. Pelemahan dolar membuat harga komoditas berbasis greenback, termasuk emas, menjadi lebih murah bagi investor global. Mengutip Reuters, harga emas spot tercatat stagnan di level 4.840,76 dolar Amerika per troy ounce di Rabu pagi waktu Asia. Harga batu bara langsung ambruk menyusul jatuhnya harga minyak mentah dunia. Meski ada kabar baik dari administrasi umum bea cukai China yang melaporkan importer di China meningkatkan pembelian batu bara sebesar 1,3% year on year di periode Januari hingga Maret di 116,27 juta ton. Di perdagangan Selasa waktu setempat, merujuk Refinitiv, harga batu bara ditutup di 128,25 dolar Amerika per ton, turun dalam 2,9% dan berbanding terbalik dengan lonjakan 1,7% di Senin. Dari berbagai sumber untuk adik sejarah. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah usai dibuka menguat di pembukaan perdagangan Rabu. Rupiah berbalik melemah meskipun indeks dolar Amerika cenderung tertekan. Hingga Rabu siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,09% di 17.129 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat tipis di 0,06% di 17.100 per dolar Amerika. Namun pasca pembukaan, rupiah berbalik melemah hingga ke 17.134 per dolar Amerika. Sementara itu, indeks dolar Amerika stabil di level 98,125 di Rabu pagi, setelah di sesi sebelumnya ditutup melemah cukup dalam di 0,25% dan menandakan tekanan terhadap dolar Amerika masih berlanjut. Pelemahan dolar Amerika terjadi setelah muncul harapan akan dibukanya kembali perundingan antara Amerika dan Iran di minggu ini di Pakistan, sehingga mendorong sentimen pasar sehingga minat investor terhadap aset berisiko kembali meningkat. Sebelumnya, negosiasi di akhir pekan lalu gagal dan memicu Washington memperlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, rupiah tetap cenderung melemah di tengah koreksi dolar Amerika lantaran tekanan domestik lebih dominan daripada tekanan eksternal. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.140 rupiah. Kemudian terhadap euro di 20.147 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di level 107,81 rupiah. Keinformasi emiten, pemirsa, di mana PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO berencana menambah kegiatan usaha baru berupa penyediaan jasa sewa generator hidrogen fuel cell. Bisnis ini masih berkaitan dengan bisnis inti perseroan di bidang energi terbarukan. Dikutip dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk PGEO akan menyediakan solusi pembangkitan listrik berbasis teknologi hydrogen fuel cell yang memanfaatkan hidrogen sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik secara efisien dan ramah lingkungan. Ruang lingkup kegiatan usaha ini mencakup penyediaan unit generator hydrogen fuel cell, kegiatan instalasi dan commissioning, pengoperasian, pemeliharaan, dan dukungan teknis sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Manajemen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk PGEO mengatakan,
Terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha oleh perseroan, sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi rencana penambahan kegiatan usaha. Selain itu, penambahan bisnis ini baru dapat dilaksanakan setelah perseroan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST yang akan digelar pada 21 April 2026. Perseroan berkomitmen untuk memperoleh seluruh perizinan, persetujuan, dan pemenuhan ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum kegiatan usaha dijalankan secara komersial. Penambahan kegiatan usaha ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham melalui diversifikasi sumber pendapatan, penguatan portofolio bisnis di sektor energi bersih, serta optimalisasi kompetensi perseroan di bidang energi, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara berkelanjutan dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini pergerakan saham PGO hampir mirip dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, mengalami fluktuasi, kemudian sempat menembus ke level tertinggi intraday di sesi pertama dan posisi saat ini berbalik ke zona merah pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham PGO di sepanjang perdagangan hari ini dan update beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di penutupan perdagangan hari sebelumnya di 14 April berada di level 1085. Dibuka flat pada pagi tadi di level yang sama dengan posisi penutupan di 14 April. Kemudian 9:05 saham PGO menguat ke 1105. Kemudian 935 berbalik ke zona merah, tertekan di 1080 dan di perdagangan sesi kedua berbalik ke zona hijau, ditutup di level 1095 dan menguat terbatas ke level 1090 pasca pembukaan sesi kedua pemirsa. Dan saat ini melemah di 1080 dan lebih cenderung bergerak flat di 1085. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham PGEO dalam beberapa bulan terakhir. 200 dan 7 Januari masih bertahan di 1200-an. Awal Februari tertekan ke 1100, 7 Maret melemah cukup dalam meninggalkan level 1000-an tepatnya di 945 dan di sepanjang perdagangan April saham PGEO mencoba kembali untuk bangkit dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 1000-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya ada di kisaran di 19.95 kali, PSR-nya di 6.34 kali, PBV-nya di 1.34 kali, dan PCFR di 8.75 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.